Halo, perkenalkan nama saya Adi Hartono, MPM 2511063 dari Fakultas Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pandangan masyarakat mengenai pembuatan dan penegakan hukum di Indonesia berdasarkan beberapa teori hukum. Yang pertama yaitu ada teori hukum pembangunan. Nah, teori hukum yang eksis di Indonesia karena diciptakan oleh orang Indonesia dengan melihat dimensi dan kultur dan kondisi masyarakat Indonesia yang pluralistik berdasarkan Pancasila. Nah, hukum di sini dijadikan sebagai sarana pembaharuan masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu ada teori ilmu hukum progresif. Nah, paham ini berpusat pada manusia sehingga manusia dianggap memiliki kemampuan cita rasa, bahasa, karya, dan karsa sehingga hukum tidak memutus maunya sendiri tanpa belajar dari lingkungan hidup atau hukum dibentuk untuk manusia bukan manusia untuk. Nah, dengan memperhatikan sumber-sumber hukum yang baru untuk tercapainya keadilan, maka tidak lagi merasa bahwa wanita dan anak adalah subjek hukum yang paling lemah. Dan yang ketiga yaitu teori hukum integratif. Nah, teori hukum ini menyatakan bahwa hukum pada hakikatnya terdiri dari tiga unsur, yaitu sistem norma, perilaku, dan nilai, yang disebut dengan tripartite character of Indonesian legal theory of social and priority engineering. Nah, yang bersumber pada Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Teori ini juga merupakan penyempurnaan dari kedua teori sebelumnya, yaitu teori pembangunan dan teori progresif. Bagaimana menurut masyarakat mengenai penegakan hukum di Indonesia? Untuk penegakan hukum sendiri, hukum di Indonesia dinilai sangat kurang dari penegaknya karena banyak tindakan-tindakan seperti korupsi, banyak juga kasus-kasus yang ditutupi dan tenggelam tanpa ditemukan solusinya atau hasil yang diinginkan oleh masyarakat. Bagaimana menurut masyarakat mengenai pembuatan hukum? Menurut saya, pembuatan hukum di Indonesia sudah lumayan, dikarenakan pada dasarnya hukum Indonesia bersumber dari hukum Belanda sekarang, di mana telah mengalami perkembangan-perkembangan seiring perubahan zaman di era sekarang. Meskipun begitu banyak aturan-aturan yang ambigu dan terkadang tidak sepenuhnya aspirasi rakyat Pembuatan hukum di Indonesia menurut saya sudah cukup bagus, meskipun terkadang beberapa aspirasi rakyat tidak sepenuhnya tercapai. Namun dalam proses pembuatannya, banyak hal-hal yang dipilah dan dibuat dengan berbagai pertimbangan demi kepentingan dan kesejahteraan banyak masyarakat. Untuk penegakan hukum di Indonesia menurut saya masih belum bagus karena penegak hukum tidak adil dalam mengambil keputusan untuk memberikan hukuman kepada pidana. Kondisinya sendiri kalau menurut saya terkesan runcing ke bawah dan tumpul ke atas, di mana seseorang yang harusnya mendapatkan hukum yang berat itu malah diringankan. Dan begitu pula kebalikannya, seseorang yang harusnya mendapat hukuman ringan malah dihukum dengan berat. Contohnya saja koruptor yang masa tahanannya dipersingkat, kemudian nenek-nenek yang mengambil kayu di kebun orang yang dihukum penjara selama bertahun-tahun. Menurut saya, pembentukan hukum di negara Indonesia sudah cukup baik, tetapi untuk pengaplikasiannya masih kurang. Seperti yang kita tahu kan, hukum di negara kita itu bersifat mengatur dan memaksa, tapi pada kenyataannya justru diatur dan dipaksa. Karena hukum di negara kita masih bisa dibeli oleh orang-orang yang memiliki jabatan dan kekuasaan. Jadi di mana yang hukum itu seharusnya kan melindungi warga negaranya, justru hanya melindungi orang-orang yang memiliki kekuasaan dan jabatan tersebut. Sekian pendapat dari saya. Jika ada salah-salah kata, saya minta maaf. Terima kasih. Menurut saya untuk pembentukan hukum sendiri sudah cukup baik, dibuktikan dengan adanya naskah akademik yang melibatkan para akademika, baik itu dari dosen maupun dari profesor-profesor ahli bidang hukum ya. Ya itu sudah baik karena sebagai wujud keterbukaannya pemerintah kita atau negara kita terhadap masyarakat dalam pembentukan dalam pembentukan hukum itu tadi. Ya walaupun tidak bisa kita pungkiri bahwa masih banyak, tidak jarang tercipta UU karet atau pasal-pasal karet yang menyebabkan kontroversi di masyarakat. Namun dalam pembentukannya ya menurut saya sudah cukup baiklah dengan dilibatkannya para akademika ini tadi. Itu sih menurut saya. Dan dari sisi penegakan hukum menurut saya ini sih masih kurang. Kenapa? Karena masih cukup banyak kita temukan adanya ketidakadilan dan bisa kita bilang mungkin kesewenang-wenangan ya dalam penegakan hukum di negara kita ini. Contoh terkecil saja,
misalnya dari eh, pembuatan SIM, itu kan masih banyak kita temukan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang kita terkesan harus memberikan sejumlah uang kepada para oknum ini agar SIM kita itu dapat diproses dengan lebih mudah, cepat, dan tidak dihambat-hambat kesannya. Ya, dari situ saja kita sudah bisa menyimpulkan bahwa eh, penegakan hukum di negara kita ini masih sangat kurang dari hal-hal terkecil saja. Itu sih dari pengalaman pribadi, dan ya itulah mengapa saya merasa bahwa penegakan hukum di negara kita ini masih kurang. Dan banyak juga masyarakat kita yang masih merasa bahwa hukum itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Jadi kepada orang-orang yang misalnya punya kekuasaan atau punya uang, terkesan hukum itu bisa kita beli. Itu sih yang masih menjadi pandangan masyarakat kita selama ini. Jadi ya mungkin kebanyakan masyarakat juga menganggap bahwa hukum kita, penegakan hukum kita ini masih terbilang cukup lemah. Itu sekian dari saya sebagai anggota masyarakat. Terima kasih. Tanggapan saya tentang pembuatan hukum di Indonesia, di mana pemerintah telah cukup baik telah membuat undang-undang tentang perlindungan perempuan terhadap kekerasan seksual, yang dimana pada undang-undang terdahulu sulit untuk menemukan bukti-bukti tersebut sehingga kasus tersebut sulit untuk dipecahkan. Sementara sekarang kasus tersebut sangat mudah dipecahkan, di mana perempuan yang telah menjadi korban hanya perlu melaporkan tindak pelaku tersebut. Dan yang kedua, tentang penegakan hukum di Indonesia, menurut saya masih cukup kurang ya, dikarenakan beberapa kasus pidana artis yang sedang hamil ataupun memiliki anak tetap dibiarkan berkeliaran di luar, sementara pidana-pidana yang kalangan bawah yang memiliki anak atau sedang hamil tetap dipenjara. Menurut saya masih kurang. Jadi berdasarkan hasil observasi dan wawancara ke berbagai masyarakat, dapat saya tarik kesimpulan bahwa pembentukan hukum di Indonesia sudah sesuai dengan teori-teori tersebut, di mana teori pembangunan munculnya aturan hukum dibuat berdasarkan pertimbangan, bahkan diciptakannya naskah akademik sesuai dengan kondisi masyarakat dan berdasarkan Pancasila. Nah, teori progresif di mana munculnya pembaruan hukum atau sumber baru dengan mempelajari lingkungan hidup, contohnya hukum kekerasan seksual, meskipun tidak semua aspirasi rakyat didengarkan. Nah, kemudian mengenai penegakan hukum di Indonesia, sepertinya belum mencapai teori-teori tersebut, terutama teori hukum integratif, di mana harusnya hukum tidak runcing ke bawah dan tumpul ke atas. Seperti beberapa kasus, seperti kasus korupsi yang masa hukumannya dipersingkat, dan nenek-nenek yang mencuri beberapa buah, namun dihukum bertahun-tahun. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Terima kasih.